Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyebutkan bahwa diorama G30S PKI di markas Kostrad hilang. Hilangnya diorama tersebut disebutkan Gatot sebagai bukti adanya indikasi penyusupan PKI ke tubuh TNI. Baru akhir-akhir ini disampaikan bahwa diorama bukan hanya patung Pak Harto, kemudian Pak Sarwoedi sama Pak Nasution, tapi juga 7 pahlawan revolusi juga sudah tidak ada di sana. Itulah pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terkait hilangnya diorama sejarah PKI di Museum Dharma Bakti Kostrad. Gatot sendiri menjelaskan bahwa informasi hilangnya diorama tersebut didapat dari utusannya yang sengaja dikirim ke Museum Makostrad. Saya tadinya tidak percaya, tetapi saya mengutus seseorang di sana yang tidak bisa sebutkan, memfoto ruang itu dan dapatkan foto yang dari video tadi yang terakhir sudah kosong. Makanya saya katakan bahwa ini kemungkinan sudah ada penyusupan paham-paham ini, paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI. Sementara itu, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat membantah tudingan Gatot tersebut. Kostrad mengatakan inisiatif pembongkaran patung-patung tersebut bukan berasal dari pihaknya. Pembongkaran berdasarkan permintaan Letnan Jenderal TNI Purnaman Azmin Yusri Nasution untuk meminta patung-patung yang telah dibuatnya dibongkar demi ketenangan lahir dan batin. Letnan Jenderal TNI Purnaman Azmin Yusri Nasution sendiri sempat menjabat Pangkostrat periode 9 Agustus 2011 hingga 13 Maret 2012. Beliaulah yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut. Isu kebangkitan komunis di Indonesia atau bahaya komunis kerap memanas setiap tahunnya, terutama menjelang 30 September. Sebagian pihak bahkan menyatakan bahwa isu tersebut sengaja digulirkan untuk kepentingan politik. Terlepas dari hal tersebut, kenyataan di lapangan memang terbukti ada pihak yang percaya, ada juga pihak yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan komunis. Ya, kita dalami isu ini bersama dengan Profesor Hermawan Sulistyo, Kapuskamnas Ubhara, Jakarta Raya. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Hermawan. Ya, selamat malam. Ya, Anda adalah orang yang paling tepat untuk diajak berdiskusi soal PKI ini, Prof. Maka saya harus bertanya kepada Anda, betulkah bahwa dengan hilangnya diorama di markas Kostrad artinya infiltrasi PKI itu nyata adanya? Enggak, begini, persoalan PKI dengan tentara ini dibangun hitam putih. Padahal konteks politik dari tahun 55 sampai 1955 akan sampai periode pertengahan 1970-an itu sudah jauh berbeda dari sekarang dan tidak bisa dilihat. Saya berikan contoh, misalnya pemilu pada pemilu tahun 50 dan pemilu setelah tahun tentara itu mereka ikut memilih dan di beberapa saat misalnya itu dari studi saya itu menang PKI gitu. Ini di Jawa dan Pak Jenderal waktu itu mengakui betapa sulit dia mengendalikan anak buahnya
menjadi PKI karena ada keluarga tentara sebagainya gitu. Jadi konteksnya sangat berbeda. Oke. Nah, konteks pada saat itu adalah politik. Sekarang sudah berkurang tapi begitu. Karena dianggap ini masih punya pengaruh pada politik partai atau seseorang. Oke. Prof. Hermawan, kalau kita berdiskusi ya, kenapa saya sebutkan Anda orang yang tepat untuk berdiskusi soal ini, karena tentu kita butuh kajian saintifik dan empiris. Anda adalah seorang peneliti dan melakukannya dengan riset begitu, apalagi disiplin ilmu Anda adalah sejarah ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Disebutkan ada KGB, komunis gaya baru. Ini saya nggak tahu ada kaitannya dengan yang di Uni Soviet atau enggak, tapi paling nggak bisa dijelaskan tidak, Prof. Hermawan, komunis gaya baru yang dimaksud ini seperti apa dalam pantauan Anda, dalam pengamatan Anda? Nggak ada lah, kenapa? Dunia itu sudah berubah kok sekarang. Negara-negara yang mengklaim atau masih menggunakan komunisme sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, seperti Cina, Vietnam, Korea Utara, lalu Kuba, itu hanya Korea Utara yang masih murni menerapkan ideologi komunisme. Nah, dan Korea Utara itu miskin, nggak bisa ngikuti perkembangan dunia, sementara Cina itu ideologi resminya masih komunisme, tapi dalam praktek ekonomi politik sehari-hari, ekonomi politik negara, ini sudah kapitalistik gitu. Nah, bahkan di Vietnam ada reformasi yang disebut dalam bahasa lokal itu doi moi. Nah, jadi kalau dibilang penyusupan komunis yang mana nih gitu. Oke. Kalau hanya masalahnya kan isu ini masih kadang-kadang masih laku untuk yang senior yang sudah sepuh-sepuh gitu. Tapi kalau disebutkan bahwa ada infiltrasi, PKI masuk ke tubuh pemerintahan, kemudian di legislator dan lain sebagainya, kita sudah dengar berbagai wacana soal ini sebetulnya. Apakah kemudian kita melihat bahwa TAP MPR yang melarang PKI sebagai organisasi ini dilanggar, atau ini hanya fabrikasi semata, khayalan, imajinasi, tapi kita tidak bisa lupakan bahwa kita punya ingatan sejarah soal PKI? Kalau sebagai kelompok politik yang bertarung, ya bisa saja ada, dan memang ada orang yang kemudian pernah pada tahun pasca 98 itu reformasi itu mendeklarasikan partai PKI baru di Jogja misalnya. Lalu ada anggota DPR yang terang-terangan mengklaim dan menulis buku, saya bangga jadi anak PKI. Bu Ripka Ciptaning ya? Ya, Dr. Ripka Ciptaning. Nah, ini menjadi sasaran tembak bagi kelompok-kelompok yang masih menerapkan politik aliran zaman dulu gitu. Nah, politik aliran yang berbasis agama, berbasis ras, berbasis ideologi gitu. Bahwa mohon maaf saya potong, Prof. Kalau disebutkan Pak Gatot kan cirinya ataupun tanda-tandanya itu pemerintahan yang oligarki, janji palsu, kemudian politik pecah belah. Apakah Anda melihat ada irisannya antara apa yang disampaikan oleh Pak Gatot saat ini dengan sebetulnya yang sudah Anda teliti sejarah PKI zaman dulu? Kalau ciri-ciri seperti itu ya di semua rezim pemerintahan pasti ada, hanya kadarnya berbeda-beda. Misalnya pada masa Soeharto kan oligarki jelas masih sampai hari ini, bahkan sampai hari ini gitu. Lalu kalau represif ya jelas represif, hanya derajatnya berbeda-beda gitu. Saya kira itu ciri umum dari suatu rezim
dimanapun di seluruh dunia. Oke, dan itu tidak mencirikan PKI sebagaimana yang Anda cermati ya, Prof ya. Tapi begini, Prof, soal bahwa kita kan harus memahami sejarah secara utuh. Apalagi seorang akademisi, kita tidak melihat bahwa ada larangan kita baca buku Das Kapital Karl Marx yang disebut sebagai filsufnya komunis lah. Dan sama halnya kita baca buku Wealth of Nation karya Adam Smith, kita belajar liberalisme di kampus-kampus. Tapi barangkali bisa dijelaskan, Prof, bagaimana ini semua tidak akan berwujud dalam organisasi, karena kita tahu bahwa organisasi ini kan sudah dilarang. Enggak, begini, kalau bagaimana kita mau membaca Das Kapital kalau bukunya aja nggak ada. Saya riset tentang pembunuhan, pola-pola pembunuhan tahun 65 itu selama 20 tahun ya. Saya telusuri seluruh dokumen yang ada. Pada masa riset seperti itu tidak dimungkinkan. Nah, karena izin tidak mungkin ada, ya, dan bahan sangat sulit. Jadi kalau kita bicara tentang TAP MPR nomor 25, itu sebetulnya ada kekecualian dalam hal pelarangan PKI, yaitu kajian-kajian Marxisme, Leninisme, dan komunisme itu dibolehkan sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kepentingan akademik gitu. Tetapi di dalam praktek itu tidak mungkin dilakukan. Nah, persoalannya adalah kalau tidak ada orang yang paham apa itu komunisme, apa itu konsep-konsep Das Kapital, bagaimana apa perbedaannya antara Marx muda dan Marx tua, bagaimana dia mau menerapkan itu dalam organisasi? Ya, nggak ada, sulit gitu. Oke. Pada masa PKI masih hidup aja ada Akademi Ali Arkham itu. Itu perguruan tinggi komunis. Itu aja gagal kok menerapkan. Prof, ini terakhir barangkali singkat saja ya, Prof ya. Bagaimana tugas dan tanggung jawab negara untuk memastikan tidak ada trauma masa lalu yang akan selalu dibawa-bawa ini setiap kali kebangkitan PKI di akhir September menjadi isu tahunan? Ya, berhentikan aja apa isu seperti itu ya, karena nggak ada gunanya gitu. Yang diserang kalau pertarungan politik, penyusupan ke TNI pasti Hendro Priyono dan kubunya. Lalu kubunya itu ya termasuk Luhut. Nah, Pak Luhut kan ketua KAPI Jawa Barat. Waktu itu dia ketua KAPI di Bandung sebelum masuk jadi tentara. Jadi konteksnya itu pertarungan politik sekarang ya, jangan bawa isu-isu yang tidak produktif bagi bangsa ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hermawan Sulistyo atas waktu Anda berbincang bersama kami. Kita berharap soal isu-isu ini tidak perlu digoreng-goreng lah, apalagi politiknya. Karena PKI sungguhnya kan itu sudah dilarang. PKI yang musuh kita bersama itu yaitu Persatuan Koruptor Indonesia. Nah, ini musuh yang nyata adanya begitu, dan kita harap benar-benar ditumpas di Republik ini.